Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu Dan saya Zizi Syahab. Seperti biasa kita bertemu lagi dalam acara Berita Islami Masa Kini. Dan bagi pemirsa, kalau ingin mengirimkan saran, kritik, ataupun pertanyaan bisa kirim ke Twitter kami, yaitu @beriman_ttv. Iya, hari ini kayaknya pembahasan kita ini sekali ya, menarik sekali. Menarik, ada 3 pembahasan yang akan kita bahas di Berita Islami Masa Kini. Yang pembahasan pertama tentang misteri utuhnya jasad Fir'aun. Jasad Fir'aun. Biasanya kan kalau mumi-mumi yang lain tuh sudah mulai hilang, termakan bakteri gitu kan, nggak utuh. Tapi ini masih utuh. Nah ini jadi misteri ini yang akan kita ungkapkan di Berita Islami Masa Kini. Jadi mau langsung saja kali ya. Ini dia penjelasannya. Rahasia utuhnya jasad Fir'aun. Jasad Fir'aun ditemukan. Kini jasadnya bisa dilihat secara langsung di Museum Nasional Mesir, di mana jasad Fir'aun atau yang lebih dikenal dengan istilah mumi Fir'aun diawetkan. Lalu benarkah mumi tersebut adalah jasad Fir'aun? Jika benar, bagaimana bisa jasad Fir'aun masih tetap utuh meski telah tenggelam di dasar lautan saat mengejar Nabi Musa? Sedangkan jasad yang lainnya telah hilang ditelan ikan atau bahkan telah hancur akibat terbentur terumbu karang. Pemirsa, berikut Berita Islami Masa Kini. Dalam buku La Bible, Le Coran et la Science, karya Maurice Bucaille, didapatkan fakta yang cukup mengejutkan tentang penelitiannya saat ia meneliti jasad Fir'aun yang masih utuh tersebut. Pada tahun 1974, Dr. Maurice Bucaille mengunjungi Mesir atas undangan Presiden Anwar Sadat. Ia mendapat kesempatan meneliti mumi Fir'aun yang ada di Museum Kairo di pertengahan tahun 1975. Sebelumnya, pemerintah Prancis datang kepada pemerintah Mesir untuk meneliti jasad Fir'aun tersebut. Tawaran tersebut disambut baik oleh Mesir. Setelah mendapat restu dari pemerintahan Mesir, mumi Fir'aun tersebut kemudian digotong ke Prancis. Bahkan pihak Prancis membuat pesta penyambutan kedatangan mumi Fir'aun dengan pesta yang sangat meriah. Dalam penelitiannya itu, Bucaille memperoleh sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu fakta adanya sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi. Bucaille jadi berpikir bahwa ini adalah bukti bahwa sang mumi memang mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk segera dijadikan mumi agar awet. Meski penelitian telah selesai, namun sang profesor belum selesai memikirkan jasad tersebut. Bagaimana jasad tersebut bisa lebih baik dari jasad-jasad yang lain, padahal dia dikeluarkan dari laut? Terkait dengan laporan akhir yang disusunnya, salah seorang di antara rekannya membisikkan sesuatu di telinganya seraya berkata, "Jangan tergesa-gesa karena sesungguhnya kaum muslimin telah berbicara tentang tenggelamnya mumi ini." Mendengar hal tersebut, Bucaille tertegun. Sejak awal, ia sudah mengetahui hal itu tapi mengingkari dengan keras, sekaligus menganggapnya mustahil. Sebelumnya ia beranggapan bahwasanya tidak mungkin mumi Fir'aun yang ditelitinya itu telah diungkap sebelumnya. Karena menurutnya, hal-hal semacam ini hanya bisa diungkap lewat perkembangan ilmu modern, melalui peralatan canggih yang mutakhir dan akurat. Sebab menurut sejarah, mumi Fir'aun baru ditemukan sekitar tahun 1898 Masehi, sementara Al-Quran telah ada ribuan tahun sebelumnya. Setelah perbaikan terhadap mayat Fir'aun dan pemumiannya, Prancis mengembalikan mumi tersebut ke Mesir. Akan tetapi tidak ada pikiran yang membuatnya tenang semenjak ia mendapatkan temuan dan kabar dari rekannya tersebut, yakni kabar bahwa kaum muslimin telah saling menceritakan tentang penyelamatan mayat tersebut. Bucaille pun memutuskan untuk menemui sejumlah ilmuwan otopsi dari kaum muslimin. Dari sini, kemudian terjadilah perbincangan untuk pertama kalinya dengan peneliti dan ilmuwan muslim. Ia bertanya tentang kehidupan Musa, perbuatan yang dilakukan Fir'aun dan pengejarannya pada Musa hingga dia tenggelam, dan bagaimana jasad Fir'aun diselamatkan dari laut. Sampailah Bucaille menemukan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana nasib jasad Fir'aun setelah ia ditenggelamkan, karena ia tidak menemukan fakta bagaimana nasib Fir'aun setelah kematiannya di dalam kitab suci agama manapun. Ayat tersebut artinya berbunyi, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus ayat 92. Ayat ini ternyata sangat menyentuh hati Bucaille. Ketika ilmuwan muslim membacakan potongan ayat dari surat Yunus tersebut kepadanya,
Ia mengatakan bahwa ayat Al-Quran tersebut masuk akal, sebab dalam laporan penelitiannya pun ia menemukan garam di dalam badan Fir'aun yang menunjukkan bahwa Fir'aun memang pernah tenggelam. Selain Maurice Bushayle, di dalam buku Al-Quran dan Ilmu Modern karya Dr. Maurice Bucaille, ia juga menyingkap adanya kesesuaian antara informasi yang didapatkan di dalam Al-Quran mengenai nasib Fir'aun setelah meninggal dengan keberadaan jasadnya yang masih utuh hingga hari ini. Sesungguhnya di dalam kitab lain telah disebutkan juga bahwa jasad Fir'aun tersebut tenggelam di telan laut. Akan tetapi kebanyakan tidak memberikan rincian mengenai apa yang terjadi setelah itu. Sedangkan Al-Quran menyebutkan bahwa jasad Fir'aun yang tenggelam itu akan diselamatkan dari air sebagaimana yang tertera dalam surat Yunus ayat 92. Dr. Maurice menyebutkan bahwa hasil-hasil beberapa penelitian medis mendukung analisa terdahulu, yaitu pada tahun 1975 saat Kairo berhasil melakukan pengambilan salah satu sampel organ tubuh berkat bantuan berharga dari Profesor Mick Burijan. Pemeriksaan yang sangat teliti dengan mikroskop menunjukkan kondisi utuh. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa keutuhan yang sangat sempurna seperti ini tidak mungkin terjadi andai jasad tersebut berada di dalam air selama beberapa waktu. Bahkan jasad tersebut juga tidak mungkin utuh seperti jasad Fir'aun, meskipun jasadnya berada di luar air dalam waktu yang lama. Ini sungguh ajaib. Informasi sejarah mengenai nasib jasad Fir'aun ini tidak ada dalam pengetahuan manusia manapun saat Al-Quran diturunkan, bahkan sampai beberapa abad setelah turunnya. Padahal ia telah dijelaskan di dalam Kitabullah sebelum lebih dari 1400-an tahun lalu. Kisah mumi Fir'aun ini bermula pada kekafiran, kesombongan, dan keingkaran bangsa Mesir yang mengikuti Fir'aun dalam menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa alaihissalam. Padahal telah nyata petunjuk bagi mereka dan telah diperlihatkan kejadian-kejadian luar biasa kepada mereka sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hati mereka tidak mau sadar, mereka tidak mau kembali kepada kebenaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat sedikit yang beriman dari orang-orang Mesir, bahkan ada yang mengatakan hanya 3 orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, seorang dari pengikut Fir'aun, dan seorang pemberi nasihat. Karena Fir'aun dan bangsanya tetap ingkar dan sombong, maka Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Fir'aun untuk meninggalkan Mesir beserta orang-orang Bani Israel. Namun Fir'aun menolak permintaan ini, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Quran Surat Taha ayat 77. Maka pergilah Nabi Musa alaihissalam bersama-sama kaumnya Bani Israel pada malam itu juga. Dan pada pagi harinya tidak ada seorang pun dari kaum Nabi Musa alaihissalam yang tertinggal di Mesir. Fir'aun sangat marah dan segera mengumpulkan tentaranya, kereta dan kuda yang ada di seluruh wilayah Mesir untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam. Dengan marah Fir'aun berkata kepada pasukannya, "Orang-orang itu berjumlah tidak banyak dan sesungguhnya mereka telah benar-benar membuat kita marah." Kemudian setelah tentara dan kuda-kuda terkumpul, diberangkatkanlah pasukan yang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Ketika pengikut Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan ketakutan karena akan segera tersusul, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Maka melintaslah Nabi Musa beserta kaumnya, sedang Fir'aun beserta pasukannya menyusul di belakangnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai di daratan yang tinggi dan Fir'aun beserta pasukannya masih di tengah-tengah lautan, maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang itu. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 65-66. Tenggelamlah Fir'aun beserta pasukannya, dan tak seorang pun terselamatkan nyawanya termasuk Fir'aun. Namun saat-saat akhir menjelang kematiannya, Fir'aun baru sadar atas keingkarannya, dan dia sempat mengucapkan kalimat tauhid dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga bila Fir'aun itu hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada ilah melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Quran Surah Yunus ayat 90. Dengan pengakuan Fir'aun tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menyelamatkan mayat Fir'aun agar tidak sampai hancur di dalam lautan, dan agar tubuh Fir'aun yang dibiarkan utuh tersebut dapat menjadi pelajaran bagi manusia kelak. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu,
supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surah Yunus ayat 92. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga tubuh Fir'aun tetap utuh walaupun tertelan lautan. Hal ini semata-mata untuk menjadi pelajaran dan sebagai tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang. Bukan hanya kisah tenggelamnya Fir'aun yang menjadi pelajaran dan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tubuh fisiknya juga yang hingga kini masih utuh di Museum Nasional Mesir. Demikianlah uraian dari kami. Semoga dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita senantiasa memperhatikan bukti-bukti kemukjizatan Al-Quran yang terbentang luas dalam segala disiplin ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Jadi Firaun ini ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dan masih utuh. Jadi sebelum tenggelam itu Firaun ini akhirnya berikrar atau percaya bahwa adanya Allah. Ada Allah. Benar. Tapi sudah terlambat karena sudah tenggelam. Benar sekali, dan ini sesuai dengan sesuai yang ada di Al-Quran ya. Ada Al-Quran, dan salah satu hal yang memang harus kita perhatikan adalah ketika Allah mengutuhkan jasad Fir'aun ini agar bisa menjadi pelajaran untuk orang-orang ke depannya. Ya, salah satunya kita, agar kita percaya bahwa memang dulu cerita Nabi Musa, salah satunya ya ini dari zamannya Nabi Musa itu memang benar-benar ada. Betul sekali, peringatan juga untuk kita ya. Benar sekali. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang alasan kenapa alkohol ini haram. Haram, memang pasti haram. Sudah haram, tapi kenapa alasannya? Oke. Kita bahasnya nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Kalau menurut Wisnu nih, kenapa alkohol itu haram? Alkohol itu haram karena mudaratnya ada ya, ada mudaratnya itu lebih besar ya daripada manfaatnya. Selain itu, ya Allah sudah melarang kita untuk menjauhi alkohol gitu ya, untuk mengkonsumsinya. Iya, dari di ayat Al-Quran juga sudah dijelaskan. Dari segi kesehatan juga pasti banyak mudaratnya. Iya. Supaya lebih jelas langsung kita lihat aja. Ini dia penjelasannya. Alasan Allah mengharamkan alkohol. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam ajaran agama Islam dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan minuman yang mengandung alkohol untuk dikonsumsi. Namun pemirsa, sekarang ini banyak beredar minuman yang menyatakan non-alkohol, padahal tidak hanya zat alkohol yang bisa memabukkan. Para produsen minuman keras saat ini pun seringkali mengakali dengan cara mengganti namanya, tetapi tetap saja isi minumannya memabukkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekelompok umatku akan minum khamar atau minuman keras dan menyebutkannya dengan nama baru selain nama khamar. Para penyanyi wanita akan mendatangi mereka, lalu para pemain musik akan melakukan pertunjukan di hadapan mereka." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Bukhari. Lalu pemirsa, muncul pertanyaan di benak kita. Apa alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan alkohol untuk dikonsumsi? Berikut tim Berita Islami Masa Kini memaparkannya untuk Anda. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan alkohol untuk dikonsumsi? Adalah karena minuman beralkohol ialah minuman yang dapat menyebabkan peminumnya mabuk atau dapat menghilangkan kesadarannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat minuman keras atau khamar baik untuk dikonsumsi, dijual, dibuat dan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah dikunjungi oleh malaikat Jibril dan ia mengatakan, 'Hai Muhammad, Allah telah melaknati khamar yang membuat, yang memeras, peminum, pembawa, penjual, pembeli, dan yang menghidangkannya." Hadis riwayat Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Maka tiap-tiap minuman yang memabukkan adalah dilarang, dan sesuatu yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak mengakibatkan mabuk, maka dalam jumlah sedikit pun termasuk haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah khamar. Setiap yang memabukkan pastilah haram." Hadis riwayat Muslim 2003.
Karena mengkonsumsi minuman beralkohol dapat membuat peminumnya mabuk atau hilang kesadaran, maka orang tersebut tidak akan dapat mengendalikan dirinya dan akan berbuat dosa sesukanya. Itulah mengapa Allah melarang hambanya mengkonsumsi minuman beralkohol, karena minuman beralkohol merupakan induk dari segala kejahatan. Rasulullah SAW pun bersabda, "Hendaklah kamu jauhi minuman keras itu, karena ia adalah induk dari segala perbuatan jahat itu. Barang siapa yang tidak mau menjauhinya, sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Pemirsa beriman, berdasarkan firman Allah tersebut, jelas bahwa meminum minuman yang mengandung alkohol atau khamr itu dapat menjauhkan diri kita dari keberuntungan. Nah pemirsa, jelas sudah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol atau khamr. Karena begitu banyak efek negatif yang ditimbulkannya. Dan tidak hanya itu, di bidang kesehatan alkohol ternyata bisa berakibat buruk pada tubuh. Berikut penjelasannya. Mengkonsumsi alkohol memiliki efek terhadap pelepasan hormon pertumbuhan. Ya, hormon pertumbuhan berperan penting untuk membangun otot, merangsang pertumbuhan sel, serta mengembangkan pertumbuhan tulang yang optimal. Hormon pertumbuhan juga lebih banyak diproduksi pada saat kita tidur, terutama di jam tidur lebih awal. Maka mengkonsumsi alkohol akan mengganggu waktu tidur alami kita dan beresiko menurunkan jumlah hormon pertumbuhan sekitar 70% dari normalnya. Alkohol juga merupakan racun bagi tubuh. Tubuh membutuhkan energi untuk menghapusnya dari metabolisme dan mencegah efek negatif yang mungkin terjadi. Tubuh akan mengalihkan energi untuk mendetoksifikasi alkohol sehingga energi untuk pemulihan akan menurun. Pemirsa, alkohol bertindak sebagai diuretik yang dapat mengganggu keseimbangan cairan alami tubuh kita dan akan menimbulkan dampak dehidrasi. Ya, dehidrasi berdampak buruk pada tubuh yang akan menyebabkan kita kelelahan, produktivitas menurun, serta mengganggu kemampuan sel otot untuk memproduksi energi. Terlalu banyak asupan alkohol di dalam tubuh mampu membahayakan liver, sebab alkohol memicu liver untuk bekerja dengan keras dalam menyaring cairan tersebut. Maka liver bisa membengkak dan mengandung banyak air di dalamnya. Bahkan sekitar 10-20% penyakit liver disebabkan oleh konsumsi alkohol. Minuman beralkohol juga mampu memberikan efek yang buruk untuk kesehatan mental. Salah satunya adalah menurunnya fungsi dari otak, menurunkan kemampuan indera, meningkatkan resiko depresi dan frustasi, serta menyebabkan perubahan pola perilaku. Pemirsa beriman, alkohol mengandung kalori yang dapat menambah berat badan secara cepat. Ya, alkohol mengandung 7 kalori per gram, maka minum beberapa gelas saja setara dengan makan berat dan akibatnya lemak dalam tubuh bertambah. Pemirsa beriman, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan minuman beralkohol atau khamr secara bertahap. Ya, hal tersebut tampak jelas dari proses tahapan turunnya ayat-ayat pengharaman khamr, yakni ayat pertama pada surat An-Nahl ayat 67 yang menjelaskan bahwa khamr adalah minuman yang memabukkan. Lalu pada ayat kedua dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219 yang menjelaskan bahwa khamr mengandung dosa besar. Selanjutnya pada Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang mengharamkan khamr hanya untuk orang-orang yang sholat. Juga pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang tidak hanya menegaskan haramnya khamr, melainkan juga larangan mendekatinya. Dari hal ini dapat kita lihat pula bahwa mukjizat ilmiah Al-Quran dalam pengharaman khamr yang terjadi secara bertahap dapat dikaitkan dengan penelitian kedokteran modern yang membuktikan bahwa proses menjauhkan pecandu alkohol harus secara bertahap pula. Karena menghentikan kebiasaan minum minuman beralkohol secara mendadak dapat berakibat fatal. Bahkan dapat menyebabkan kematian karena faktor delirium tremens atau halusinasi yang disertai gemetar, yang gejalanya dapat dilihat dari tubuh yang gemetar, berkeringat, berhalusinasi, muntah-muntah,
takut kegelapan, mimpi buruk, kehilangan kontrol diri, meningkatnya detak jantung, serta gangguan pada fungsi liver dan kekurangan darah. Nah pemirsa, demikianlah penjelasan mengenai alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan alkohol. Tidak hanya sebagai sumber dari segala perbuatan keji dan kunci segala kemaksiatan, bahkan khamr atau minuman beralkohol juga sangat membahayakan dan dapat merusak tubuh kita bila dikonsumsi. Maka lebih baik kita menjauhkan diri dari mengkonsumsi minuman beralkohol daripada mengorbankan kesehatan kita di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Nauzubillah min zalik. Jadi memang banyak sekali juga mudaratnya untuk tubuh kita ya dari segi kesehatan. Menyebabkan penyakit liver, gangguan mental jadi nggak sadar, menimbun lemak juga, kalorinya juga tinggi sekali kan? Iya, itulah. Kalau memang secara medis memang sudah dijelaskan bagaimana mudarat itu begitu besar ya alkohol ini. Dan selain itu juga kalau misalnya di Al-Quran sudah jelas bahwa memang alkohol itu haram gitu ya. Dan selain itu di hadis tadi yang sudah jelaskan bahwa memang alkohol itu tidak hanya peminum dan penjualnya yang mendapatkan dosa, tapi pembawa dan pemerasnya juga mendapatkan ganjaran dosanya. Nauzubillah min zalik. Jadi yang tidak baik, lebih baik kita jauhkan. Benar sekali. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Menarik sekali, pasti di rumah juga penasaran. Kita juga penasaran ya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Udah banyak banget yang penasaran nih kayaknya, apa aja sih amalan-amalan pembuka pintu rezeki? Langsung aja kita lihat, ini dia penjelasannya. Apa sajakah amalan-amalan pembuka pintu rezeki? Alhamdulillah, baru saja saya mendapatkan rezeki. Pemirsa, kata-kata tersebut pasti sering kita ucapkan ketika kita telah mendapatkan rezeki. Tapi karena sifat manusia yang terkadang jauh dari rasa syukur, tidak jarang dari kita merasa sulit untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita tengah merasakan hal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sayang kepada setiap umat-umatnya. Jika ada sebagian umatnya yang belum merasakan datangnya rezeki, maka Allah memberikan beberapa amalan-amalan yang dapat kita lakukan untuk dapat membuka pintu rezeki. Apa sajakah amalan-amalan tersebut? Berikut ulasannya. Cara yang pertama yaitu dengan bertaubat dan berbanyak beristighfar. Karena dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Robmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10 hingga 12. Maksud dari ayat tersebut adalah, jika kita sebagai umat muslim bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepadanya, tetap taat pada perintah-perintahnya, maka atas kehendak Allah terbukalah pintu rezeki untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Tolak ayat 2 hingga 3. Ya, cara kedua yaitu dengan iman dan takwa. Seperti yang sudah kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Di mana takwa itu berarti menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa, meninggalkan apa yang dilarang dan menjadi sempurna dengan meninggalkan sebagian yang dihalalkan tapi tidak bermanfaat. Lalu amalan selanjutnya yaitu kita harus rajin bersyukur dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa beriman, rasa syukur kita yang besar atas apa yang telah Allah berikan, maka sesungguhnya Allah akan menambah nikmat kepada kita. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Sedangkan jika kita menambahkannya dengan bertawakal, maka atas kehendaknya kebutuhan kita di dunia insya Allah akan dicukupkan. Tapi tidak hanya dengan bertawakal, dalam hal ini usaha juga berpengaruh atas keberhasilan kita untuk mendapatkan rezeki. Amalan yang keempat ini yaitu menikah. Ada banyak orang yang beranggapan kalau menikah bagaimana dengan rezeki yang akan kita terima?
Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata telah menjawab apa yang dipertanyakan. Menikah itu memang membuka pintu rezeki, karena dari yang awalnya kita hanya memiliki rezeki untuk diri sendiri, dan setelah menikah maka Allah akan mencukupkan rezeki kita untuk menafkahkan keluarganya. Pemirsa, jangan berpikir jika kita berinfak dan bersedekah dengan sebagian harta kita, maka kita akan kekurangan harta. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala justru akan membukakan pintu rezeki bagi siapapun yang berinfak dan bersedekah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Quran Surah Saba ayat 39. Ya, hidup di dunia ini tidaklah mungkin sendiri, karena bagaimanapun juga kita pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupan. Dan dengan silaturahim kita bisa menjaga hubungan kekerabatan dengan orang lain. Selain itu, amalan seperti silaturahim ternyata juga bisa membuka pintu rezeki kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan diselamatkan dari su'ul khatimah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan bersilaturahmi. Hadis riwayat Bazar. Amalan selanjutnya yaitu dengan haji dan umrah. Pemirsa, jika kita berniat secara tulus dan ikhlas untuk menunaikan ibadah haji serta umrah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah jalannya dan akan membuka pintu rezeki untuk kita. Lanjutkanlah haji dengan umrah atau sebaliknya, karena sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana api dapat menghilangkan kotoran besi. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ya, sebagaimana kita ketahui, apabila kita menjalani bisnis dan berdagang, maka rezeki akan datang kepada kita. Karena ketika kita melakukan kedua hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu rezekinya. Rasulullah SAW bersabda, perhatikanlah olehmu sekalian perdagangan. Sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada 9 dari 10 pintu rezeki. Hadis riwayat Ahmad. Amalan pembuka pintu rezeki yang terakhir ialah hijrah dan berprasangka baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 100. Pemirsa setia Berita Islami masa kini, ternyata ada banyak amalan-amalan untuk membuka pintu rezeki kita. Dan ternyata tidak hanya sholat ataupun memohon doa, tapi ada banyak usaha atau amalan yang dapat kita lakukan. Banyak-banyaklah bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, serta jangan pernah berpikir jika Allah tidak pernah membukakan pintu rezeki untuk kita. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Melangkah hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang Baik pemirsa, amalan-amalan pembuka pintu rezeki diantaranya adalah kita bertobat, istighfar, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan surah Ibrahim ayat ke-7. Jika engkau bersyukur akan nikmatku, maka akan kami tambahkan nikmatnya kepadamu. Jadi kalau kita bersyukur, Allah akan nambahkan nikmatnya kepada kita. Subhanallah. Dan selanjutnya ada menikah, itu dia yang paling menarik. Iya, oh ya menikah juga ya. Menikah, dikasih nikmat, dan yang pasti dibuka lagi pintu rezekinya ya. Alhamdulillah, begitu luar biasa ya nikmat dari Allah. Setelah ini akan ada tutorial hijab, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.